Kalau misalnya dari awal udah disadarin kalau IELTS itu ternyata apa namanya butuh waktu lah untuk mempelajarinya, apalagi harus dapetin skor yang minimal 6,5 biar bisa diterima beasiswa ataupun kampus luar negeri. Dari situ kamu mempersiapkan bekal atau tekad yang kuat, aku yakin sesusah apapun tetap bisa dijalanin. Nah, tadi kan emang dari awalnya kan untuk mengajar itu belum punya keyakinan di situ atau mungkin masih pengen terus belajar gitu kan. Nah, pada akhirnya ternyata enjoy untuk mengajar karena mungkin dipaksa oleh keadaan awalnya gitu kan, karena kadang-kadang hubungan juga harus dipaksain dulu gitu. Asik. Poin satu. Harus dipaksain. 1-0 nih. Nyinggung hubungan. Nanti bakal panjang ini nih kalau misalnya. Nah, kemudian dari keterpaksaan itu ternyata bisa ya enjoy dan enak loh ngajar itu, apalagi dengan mengajar itu mungkin kita akan merasakan belajar lebih juga begitu kan, bagaimana metodenya, mempersiapkan materinya dan banyak hal lainnya begitu, berinteraksi dengan orang lain. Nah, poin yang paling membuatmu benar-benar berkesan yang nggak pernah kamu bayangkan gitu, karena awalnya kan pengen belajar dan pada akhirnya diberikan kesempatan untuk mengajar. Nah, yang benar-benar berkesan yang nggak pernah kamu pikirkan waktu kamu ngajar itu apa? Ketika aku belajar IELTS, susah minta ampun. Enggak minta ampun juga, susah aja. Terus aku sempat timbul keraguan, waduh, gimana nanti kalau aku disuruh ngajar IELTS ya? Apa bisa aku nyampein materi yang sedemikian kompleks dalam satu frame, deliver materials, how to make students understand. Ternyata ketika aku ngajar ya, dengan kepepet, the power of kepepet, mungkin Cak Ipin harus bikin buku The Power of Kepepet ya. Dengan keadaan kepepet, aku harus mempersiapkan baca. Ternyata ketika aku mengajar itu lebih mengerti. Oh, ternyata ini toh maksudnya yang dulu aku pelajari. Oh, ternyata ini toh susunan paragraf yang dulu aku pelajari. Yang dalam hal writing. Oh, ternyata mengajar itu membuat kita jauh lebih mengerti. Serius. Jadi ini mungkin bisa jadi tips juga buat teman-teman ya. Kalau teman-teman itu bingung suatu materi, coba aja cari referensi, terus coba deliver ke temennya, atau misalnya ada seseorang yang konsultasi sesuatu, nah coba aja sampein materi masalah itu. Nah, aku yakin juga dengan kepepet itu teman-teman harus mikir gimana caranya menyusun kalimat biar di kalimat yang teman-teman utarakan itu efektif dan bisa membuat si member atau students ini mengerti kan. Nah, dari situ aku yakin, dan itu juga terjadi sama aku, kita jauh lebih paham materinya. Itu yang paling berkesan sih. Dan akhirnya menyadari bahwasanya oh ternyata belajar dengan mengajar itu lebih ngena daripada kita belajar menjadi seorang murid gitu. Ya itu artinya nggak harus jadi tutor kan ya. Jadi kayak misalkan disebutin tadi nggak harus jadi tutor gitu. Kalau aku mikirnya coba aja kalau nggak ada audiens yang kamu ajarin buat konten atau buat video sendiri yang bisa kamu keep sendiri gitu. Itu Coba deliver ke video itu. Itu mungkin bisa juga, itu salah satu ini cara ya kan buat membuat kita jauh lebih paham. Nah, sekarang gini nih, kan backgroundnya beda banget gitu ya. Backgroundnya apa? Sarjana komputer. Dan sekarang tersesat menjadi IELTS tutor gitu ya. Ya nggak harus seperti itu. Dulu ngebayangin jadi
pengajar? Alhamdulillah nggak pernah sama sekali aku terbayang bakal ngajar bahasa Inggris sedalam ini, apalagi sampai level IELTS itu nggak pernah kepikiran. Dan ya cuman angin membawaku ke situ. Udah. Pada akhirnya kita punya tujuan itu perlu nggak sih? Atau ya di perjalanan apa yang sedang kita kerjakan kita selesaikan. Nah ini ya, ini mungkin agak kontradiktif ya sama materi-materi yang disampaikan orang pada umumnya. Oh kamu itu harus punya tujuan plan 5 tahun mendatang, kamu harus gini. Dan timeline kontrolmu itu harus jelas. Di tahun pertama kamu harus belajar ini, di tahun kedua harus ini, di tahun ketiga harus ini, belajar ini, di tahun keempat harus dapat ini, sampai nanti di tahun kelima kamu mencapai posisi. Dan ternyata setelah aku perhatikan, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Ternyata aku lebih menjadi orang yang nggak bisa terlalu visioner, yang terlalu jauh. Mungkin kalau bulan depan aku harus kayak gini, atau 3 bulan depan harus kayak gini, itu bisa. Tapi kalau udah nyampe tahun depan aku harus ada di posisi ini, harus mencapai ini, itu kayaknya terlalu jauh sih. Tapi mungkin itu salah. Cuman aku lebih enjoy jalan yang kayak gini aja. Nah itulah mungkin salah satu penyebab lah kenapa ombakku itu nggak jelas kemana. Sarjana komputer datang ke kampung Inggris, belajar bahasa Inggris, nyantol ngajar di bahasa Inggris sampai akhirnya ngajar IELTS. Aku tertarik sama pertanyaan ini nih. Kalau menurutmu sendiri, goals kita dari belajar bahasa Inggris itu dari perspektifmu sendiri gitu ya. Kan kamu tadi bilang it will be enough for me. Karena ya kalau menurut perspektifmu sendiri kita bisa dikatakan udah mencapai goals kita, I mean general. Itu gimana? Sampai kita merasa cukup sih. Jadi parameternya tuh gak jelas. Kadang ada orang yang datang ke kampung Inggris, sampai aku bisa speaking cukup, sampai aku bisa writing cukup, sampai aku bisa grammar, sampai akar-akarnya kelas kata dan sebagainya cukup. Jadi mungkin jawabanku juga kurang jelas. Tapi kalau aku, karena aku belajar IELTS ya, jadi kalau orang dikatakan sukses itu kalau misalnya dia bisa 4 skill itu, skill pasif dan skill aktif ya kan, reading sama listening kan skill pasif ya kan, terus writing sama speaking kan skill aktif. Nah itu sih kalau dia udah minimal bisa mempraktekkan dengan baik, kesalahannya nggak terlalu mayor, menurutku itu udah cukup sih kalau dibilang tolak ukur. Jadi memang aku sedikit nyimpulin kalau kita sebelum datang ke kampung Inggris atau belajar ke Pare gitu, kita harus menentukan goals kita dulu sih. Apakah ke speaking, ke academic, TOEFL atau ke apapun itu kalau misalkan kita nanti udah selesai dari sini, goals kita udah benar-benar kita merasa cukup di situ. Ya, kadang kan kita datang ke sini itu nggak jelas soalnya kan. Kebanyakan kan gitu. Kita mau apa gitu. Iya. Gak tahu ya. Akhirnya pas waktu pulang ya kamu dapat apa? Ya pernah datang ke Pare gitu. Bener-bener gitu kan sih ya? Ya aku ketemu banyak member yang juga bingung, dia datang kamu Inggris tuh ngapain, udah belajar aja mister, aku belum punya tujuan. Tapi menurutku it's okay, daripada kamu nggak punya tujuan tapi di rumah nggak jelas ya kan, atau nongkrong aja, mending datang ke kampung Inggris ya kan, atau nggak usah datang ke kampung Inggris, yang penting belajar sesuatu lah. Nah aku yakin dalam prosesnya dia nggak punya tujuan selama belajar, aku yakin dia bakal interaksi dengan orang-orang yang punya tujuan, dan dari situ kayak aku yang ceritain aku tadi di awal tadi, yang awalnya itu cuma buat kerja, ternyata ketrigger sama hal-hal lain. Jadi punya target atau nggak punya target, selama kamu mau belajar it's okay, dan as long as kamu mau berinteraksi sama
makhluk lain. Makhluk lain yang notabene itu sangat berbeda sama kita. Kita misalnya purposeless lah, purposeless. Nah, terus ketemu sama orang yang purposeful. Akhirnya menjadi trigger juga, menjadi perspektif lain kan Iya. gitu. Jadi ya seperti ceritanya dia sendiri kan, yang awalnya kesini memang tujuannya untuk menambah skill. value aja, soft skill, tapi pada akhirnya berinteraksi dengan banyak orang member yang ada di sini yang mungkin memiliki tujuan yang lebih yakin dan percaya diri bahwasanya mereka itu benar-benar tahu kenapa mereka harus kesini gitu kan. Akhirnya merasa terpengaruhi oleh menarik juga ya. Gitu, akhirnya memiliki perspektif yang lain dan bisa jadi kita menemukan tujuan kita di tengah jalan itu. Itu artinya ya kita harus terus berjalan meskipun kadang-kadang kita tersesat gitu kan, kita nggak yakin sama jalan kita ya, tapi yang paling penting adalah kita tetap jalan-jalan terus gitu. Kadang tersesat itu baik kok. Iya. Yang nggak baik itu tersesat di hatinya. Iya, 2-0. Oke. Nah, ngomongin IELTS nih, Mr. Munawir. Kan banyak orang yang anggap kalau IELTS itu susah ya. Iya. Itu bener gak sih? Tergantung seberapa, kayak aku tadi yang aku maksud tadi. Tergantung seberapa banyak bekal yang kamu bawa, seberapa banyak tekad yang kamu bawa. Jadi kalau misalnya dari awal udah disadarin kalau IELTS itu ternyata butuh waktu lah untuk mempelajarinya, apalagi harus dapetin skor yang minimal 6,5 biar bisa diterima beasiswa ataupun kampus luar negeri. Dari situ kamu mempersiapkan bekal atau tekad yang kuat, aku yakin sesusah apapun tetap bisa dijalanin, lebih saja. Nah, satu lagi poin yang harus dipelajarin, ini aku dulu belajar di madrasah, menarik banget ini. Jadi cairan siapa ya? Ala tanalul ilma illa bisitati. Nah, itu nadom yang aku pelajarin dulu waktu di madrasah diniyah. Dan ternyata prakteknya itu sekarang baru mengerti aku. Nah, di poin akhir itu buat tuli zamani. Nah, poin akhir tuh. Poin yang harus kamu mengerti ketika kita lagi menuntut ilmu. Buat tuli zamani dan waktu yang lama. Itu mesti disadarin, Waktu di zaman ini kamu nggak bisa berharap secara singkat mendapatkan secara instan. Walaupun mungkin sekarang itu banyak yang bilang generasi instan, tapi mohon maaf untuk IELTS Nggak bisa ditempuh dalam waktu singkat. Seperti kamu tidur miring, kesentil ginjalmu. Kamu harus stres dulu. Banyak vocab, banyak passage yang harus dimengerti, banyak grammarnya. Ya, tapi menurutku itu bagus sih, bisa jadi materi yang bagus buat teman-teman yang mungkin dulu yang banyak penonton Caipin yang dari pesantren lebih paham lah masalah nadom itu, penjelasannya kayak gimana dan implementasinya kayak gimana. Tapi ternyata aku belajarnya dulu dan pahamnya itu sekarang. Dan ada satu hal yang aku paling kena itu pokoknya intinya menghormati guru itu harga mati. Nah, di pertengahan aku belajar TOEFL, ketika aku mendapat nasihat dari ustadzku itu dan aku combine sama materi ini, ternyata oke. Dan insya Allah sih dan insya Allah dan sekarang dan sampai seterusnya itu semua yang pernah jadi guru itu bakal aku hormati. Semua orang yang pernah jadi guru itu bakal aku hormati. Makanya balik lagi kan, nggak ada mantan guru ya. Ya karena mungkin aku menganggapnya setiap orang itu sebenarnya guru sih. Jadi ya it means kita harus menghargai semua orang gitu. Jadi nggak boleh ngerendahin orang atau ya tidak memanusiakan mereka lah ya, intinya seperti itu. Itu implementasi secara luas, tapi secara spesifikan yang officially pernah menjadi guru kita, walaupun itu short term ya kan, cuma 2 minggu, 2 bulan dan lain sebagainya, minimal dia udah pernah mentransfer positivity ke kita. Nah, itu wajib sih menurutku di respect. Terus misalnya si guru itu melakukan kesalahan, ya
jangan sampai kesalahan itu menyingkirkan respect kita atau mengesampingkan respect kita sama orang tersebut. Itu sih poin itu. Karena ya aku percaya sih, aku yakin proses yang baik itu bakal menghasilkan hasil yang bagus. Misalnya apa namanya, masuk kelas, seorang member ya kan, terus dia agak kurang respect sama gurunya. Oke, mungkin dia excellent secara skill, mungkin excellent, terus hasilnya juga lumayan cukup, skornya juga bagus, tapi dari sisi keberkahan itu minus ya, menurutku loh ya, minus banget. Karena attitude yang buruk itu. Ya bisa jadi, Iya, iya. mungkin faktor yang lain. Karena emang poinnya adalah kita butuh waktu untuk belajar, Butuh waktu yang belajar, Dan- butuh guru. butuh guru, dan ketika kita udah punya guru, jangan sampai kita nggak menghormati beliau gitu ya. Meskipun memang nggak harus lebih tua daripada kita, mungkin ada guru juga yang lebih muda daripada kita ya, yang mengajari kita gitu. Meskipun lebih muda kan nggak menutup kemungkinan kita juga harus menghormati dia gitu Iya. kan. Karena kita bukan menghormati umurnya, bukan menghormati orangnya, tapi menghormati ilmunya. Ilmunya. Ketika nanti kita sudah memberikan penghormatan itu, ilmu yang mengalir kepada kita adalah ilmu yang jernih juga kepada kita. Mantap sekali. Dan aku juga di sini kan sering interaksi sih, Cak, sama guru-guruku yang dulu. Benar. Jadi dulu aku waktu pertama kali datang ke sini, aku masuk kelasnya dia. Terus sekarang aku udah ngajar, statusnya udah sama, ini sama-sama tutor. Tapi ketika aku harus berinteraksi sama dia, oke, mungkin kami akrab, kami bully-bulian. Tapi pasti ada ranahnya di mana aku nggak berani ngebully dia. Pasti ada itu. Ya minimal bully itu sifatnya cuman buat akrab-akraban aja, biar ya gimana caranya biar akrab aja, salah satu metode mengakrabkan diri. Kalau aku sih pakainya bully-bulian. Tetap tahu tempat lah ya. Tahu tempat. Nah, walaupun mungkin kalau sama orang lain bulianku agak sadis, tapi kalau sama yang pernah menjadi guruku pasti ada batasannya. Nah, kemudian sedikit aja ini untuk apa ya, yang sekarang mungkin sedang kesulitan untuk memahami IELTS gitu kan. Kita dengarkan langsung gitu kan dari orang yang sudah belajar juga menyelesaikan emosinya dia gitu. Terus kemudian pada akhirnya bisa jadi mendapatkan kesempatan ngajar juga di IELTS gitu. Lebih ke ini ya. Ah, Gimana? Tips trik. iya. Tips trik. Kalau trik sih nggak ada ya. Lebih ke tips aja mungkin. Tips oke. Jadi sebenarnya dari tadi yang aku sampaikan, ya itulah tipsku. Kayak misalnya pasang kuda-kuda yang kuat, bekali dirimu dengan tekad yang kuat, cengkir tadi, tebu tadi. Terus ada 6 poin yang mesti kamu sadari ketika kamu menuntut ilmu yang disebutkan dalam Nadom, lupa namanya, ala-ala ya kan, ala-ala ya nggak salah, Talim Muta'alim ya. Talim. Nah itu mungkin suatu saat bakal jadi bahan diskusi yang bagus buatmu. Perlu disadari, kita harus sabar, kita harus cerdas, kita harus punya bekal dalam konteks ini uang, harus ada guru, harus ada waktu, terus ini serakah kalau nggak salah ya, tapi serakah dalam konteks yang kemauan. Nah itu sih yang mesti teman-teman sadari sih. Caipin juga kalau mau ngejar IELTS kan, sadarin aja hal-hal itu. Terus seberat apapun kalau bisa usahakan masuk kelas, meskipun di kelas pelongo-pelongo nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan mau nggak masuk karena keperluan tertentu, usahakan ngabarin tutornya, ngechat. Itu adalah salah satu bentuk respect yang paling menyentuh tutor lah. Aku yakin sih. Sir, sorry mister, aku nggak bisa masuk hari ini. Itu sangat menyentuh sekali. Itu Untuk mendapatkan skor IELTS. Nah, untuk mendapatkan skor IELTS, kuncinya ada 4. Ya, apa itu? Kuncinya ada 4. Reading,
kuncinya membaca. Bacalah. Baca, ngerti kon. Oke. Listening kuncinya cuma satu, dengerin. Tulis ya udah nulis. Speaking ya udah ngomong. Udah itu Cak. Itu masalah sebenarnya kita kan sadar ya kan. Reading itu ya kita harus bisa baca, kita harus bisa baca, pahamin bacaan dan jawab soal dengan benar. Nanti juga orang awam pun pasti tahu, oh kalau aku mau jawab dengan benar, ya bacaanku harus bagus. Budaya bacaku juga harus bagus. Itu sih. Listening juga sama ya kan. Ngebiasain untuk Ngebiasain. Oh iya. Ini aku juga dapat tips dari salah satu rekanku. Dia guruku dalam hal lain sih. Jadi mungkin ini perdebatan yang apa namanya? Eternal lah ya. Belajar speaking sama grammar mana duluan? Oke. Kan ngaco ini pertanyaan ini. Iya. Dua-duanya bisa berjalan sekaligus ya. Oke. Nah, sekaligus kita belajar dua-duanya. Nah, kita perbanyak input, baca dan dengerin. Minimal dengerin lah dulu. Perbanyak listening. Itu sih kalau dari aku. Wow. Jadi sebenarnya sudah ada jawaban di otak kita. Tinggal kita bisa melakukan itu atau enggak gitu kan ya, memanifestasikan dalam sebuah tindakan. Itu. Jadi kalau kita pengen bisa ngerjain soal reading ya harus banyak-banyak kebaca. Kalau kita pengen ngerjain soal listening ya harus membiasakan kuping kita mendengarkan orang-orang native itu bicara gitu kan. Mau writing ya mungkin coba-coba writing dikit-dikit gitu kan ya, nulis surat cinta pakai bahasa Inggris gitu kan. Kan bisa dikit-dikit pelajari cara mengungkapkan cinta, nggak cuma pakai I love you. Iya gitu kan. Kalau pengen speaking ya berani untuk speaking gitu. Oke, mantap sekali untuk obrolan kita tentang IELTS dan perjalanan dari Mas Munawir. Semoga di perjalanan selanjutnya diberikan jawaban yang sangat tidak dalam selalu menjadi sebuah kejutan gitu dalam sebuah perjalanannya gitu. Selalu seperti itu dan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Oke, Semoga Caipin juga bisa lah mendapatkan apa yang Caipin targetkan, karena udah jelas dia ini udah on track banget nih, bikin ini bikin itu begitu, dan tujuannya ini untuk iri banget. Semoga tercapai lah ya. Kita saling mendoakan yang terbaik gitu. Dan juga untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan skor IELTS, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan juga. Tetap semangat, pantang menyerah. Okay, that's all for today. Thanks for watching and bye bye.